Lu pikir jarang ketemu orang itu bikin hidup lu damai? Salah, itu cuma bikin lu kebal sama rasa takut, bukan sembuh. Dan begitu lu harus turun ke dunia nyata lagi, lu kaget sendiri. Kok hal kecil aja bikin lu panik? Karena yang lu sebut tenang, seringnya cuma hasil dari satu kebiasaan, menghindar. Lu ngejauh dari tatapan, obrolan, penolakan, dan situasi canggung. Sampai otak lu belajar satu pelajaran beracun. Kalau gue nggak muncul, gue aman. Masalahnya, setiap kali lu milih aman, mental lu nggak bertumbuh. Otot sosial lu melemah. Kepercayaan diri lu nggak kebentuk. Dan pelan-pelan, dunia nyata terasa makin asing. Bukan karena dunia makin kejam, tapi karena lu makin jarang latihan hidup di dalamnya. Pertama, otak kehilangan kalibrasi sosial. Interaksi dunia nyata itu kayak alat ukur. Dari situ lu belajar ekspresi orang itu gimana, nada bicara itu gimana, batas bercanda itu di mana, dan masalah itu sebenarnya segede apa. Kalau interaksi lu minim, pikiran lu jadi ruang gema, isi kepala lu mantul terus tanpa dicek realita. Akibatnya, lu jadi gampang salah nangkep. Lu jadi sering menebak-nebak niat orang. Dan karena otak benci ketidakpastian, tebakannya biasanya condong ke yang buruk. Bukan karena lu pesimis, tapi karena lu kekurangan data sosial yang biasanya didapat dari tatap muka. Lama-lama, lu ngerasa, gua kok makin nggak ngerti orang. Padahal bukan orangnya yang makin sulit, alat ukur lu yang makin tumpul. Dan begitu alat ukur tumpul, lu gampang kebawa perasaan sendiri. 2. Kecemasan sosial naik karena otak belajar menghindar isalik aman. Setiap kali lu batal ketemu orang, batal datang, batal ngobrol, otak lu dapat hadiah. Aman. Rasanya lega. Dan otak itu suka yang bikin lega, jadi dia nyuruh lu ngulang. Masalahnya, yang lega itu jangka pendek. Jangka panjangnya, otak lu makin yakin interaksi nyata itu berbahaya. Hasilnya sederhana, tapi brutal. Makin jarang lu latihan, makin berat rasanya saat harus mulai lagi. Bukan karena lu nggak bakat sosial, tapi karena sistem saraf lu nganggap itu situasi darurat. Makanya ada orang yang di chat lancar, tapi pas ketemu langsung jadi kaku. Bukan karena dia palsu, tapi karena layar ngasih kontrol penuh. Lu bisa mikir dulu, bisa delete, bisa menghilang. Dunia nyata nggak ngasih fasilitas itu. 3. Overthinking jadi gaya hidup. Kalau interaksi lu sedikit, lu kehilangan momen klarifikasi cepat. Banyak salah paham di hidup selesai hanya dengan satu kalimat atau satu ekspresi wajah. Tapi kalau lu jarang ketemu orang, semua itu diganti sama film di kepala. Otak lu mulai produksi skenario. Kalau gue ngomong gini, mereka mikir apa? Kalau gue datang, gue bakal kelihatan aneh nggak? Kalau gue salah, gue bakal dipermalukan nggak? Dan karena nggak ada data nyata yang memotong skenario itu, filmnya jalan terus. Yang bikin capek bukan interaksinya. Yang bikin capek itu antisipasi. Sebelum interaksi, lu keburu lelah bahkan sebelum mulai. Ini yang bikin banyak orang akhirnya makin menarik diri, karena mereka ngerasa dunia sosial menguras. Padahal, yang menguras adalah pikiran yang nggak berhenti muter. 4. Toleransi terhadap friksi sosial menurun. Dunia nyata itu penuh gesekan kecil, nada orang yang beda, respon yang enggak sesuai harapan, candaan yang garing, momen canggung. Gesekan kecil itu normal, tapi kalau lu jarang terpapar, lu jadi alergi gesekan. Akibatnya lu cenderung ekstrem. Sedikit aja salah paham bisa jadi besar di hati. Sedikit aja nggak enak bisa jadi dendam kecil. Dan lu mulai memilih jalan cepat, meledak, ngambek, atau menghilang. Padahal mental yang stabil bukan mental yang hidup tanpa friksi. Mental yang stabil itu mental yang bisa ngelewatin friksi tanpa runtuh. Kalau lu jarang interaksi, skill itu melemah. Dan lu makin yakin orang itu bikin hidup ribet. Padahal yang lemah adalah kapasitas lu untuk menahan ribetnya hidup. 5. Empati menipis, sinisme naik. Empati bukan cuman baik hati. Empati itu kemampuan membaca manusia secara utuh. Kalau lu jarang ketemu orang, lu banyak ngelihat manusia lewat potongan. Potongan komentar, potongan video, potongan berita. Potongan ini bikin manusia kelihatan lebih kasar, lebih bodoh, lebih jahat karena konteksnya hilang. Lama-lama, lu jadi gampang ngecap, gampang ngejudge, gampang ngerasa gua beda sendiri. Dan sinisme terasa keren, karena sinisme bikin lu seolah-olah kebal. Tapi sinisme itu bukan kebal. Sinisme itu pertahanan diri yang lahir dari jarak. Begitu lu terlalu jauh dari manusia, lu mulai lupa. Orang itu kompleks. Dan kalau lu lupa kompleksitas itu, lu makin mudah kecewa, makin cepat marah, makin sulit percaya.